Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Oh ya, hari ini ketemu lagi dengan saya. Dan hari ini saya akan sharing tentang yang tidak kalah menariknya dari video sebelum-sebelumnya, teman-teman. Bodoh amat ah. Baik teman-teman sekalian, hari ini saya akan sharing tentang indah kebun wisata mangrove Angke Kapuk, Jakarta. Untuk Angke Kapuk sudah tidak asing lagi telinga kita sebab sebagai tempat wisata atau tempat liburan oleh masyarakat pada umumnya. Akan tetapi untuk dapat mengunjungi indah kebun Angke Kapuk kita harus menyelusuri jalan yang sudah disediakan. Namun Angke Kapuk sendiri dikelola pada tahun 1997 dengan luas tanah kurang lebih 100 hektar di daerah Jakarta Utara, dan pada tanggal 25 Januari 2010 resmi dibuka sebagai menanam kembali pepohonan yang telah hilang, dan selain itu dijadikan tempat wisata. Oh ya teman-teman semuanya, sebuah taman wisata alam mangrove Angke Kapuk terletak Jakarta Utara yang sangat strategis dan sangat mudah untuk kita kunjungi. Tetapi sebaiknya kita harus tahu apa itu kebun. Kebun adalah sebuah tempat yang disediakan untuk menanam tanaman yang kita inginkan. Untuk definisinya kurang lebih seperti itu teman-teman. Baik teman-teman sekalian, sebaiknya kita langsung lihat ke lapangan saja sebagai berikut. Ini kita melihat kebun juga teman-teman. Nah, asik. Ini kebun nih. Nah, ini kebunnya berbeda nih sama kebun tadi. Ini masih daunnya masih kecil-kecil nih teman-teman. Tapi ini luas teman-teman. Tapi tidak spektakuler yang tadi teman-teman. Karena ini masih ada pohon di tengah. Karena ketutup lah istilahnya. Tapi ini ada keistimewaan tersendiri. Karena di tengahnya ada pohon. Jadi dia kelihatan lebih indah gitu ya. Lebih indah, lebih rapi, lebih bersih, lebih nyaman lah. Saya ngelihatnya lebih nyaman. Dan coba kita lanjut teman-teman, kita jelajahi sampai ke ujung ya. Ini seperti apa dan seperti apa. Tapi kita tidak ngambil kiri teman, karena kirinya itu pendek kelihatan. Jadi saya tidak mau ambil dari situ. Saya coba ambil videonya aja kelihatan, dan tapi saya ambil yang jangka panjang aja, yang panjang, yang kemungkinan. Nah ini teman-teman, nah itu kan batas itu doang tuh jembatannya, jadi makanya saya tidak mau naik dari situ. Anda lihat sendiri teman-teman, pemandangannya bagus kan. Jadi teman-teman kalau belum pernah lihat ya, ini lihat, inilah cara untuk menanam pohon di rawat. Jadi metodenya seperti gini, Anda ambil ilmunya, ambil hikmahnya sampai tahu nanti Anda membutuhkan. Oke teman-teman, lanjut. Kita lanjut. Ini sambut tanaman. Banyak burung teman-teman, burungnya banyak. Karena saya hidden suara aslinya, jadi suara burungnya nggak ada, tapi banyak teman burungnya. Nah itu teman-teman, ini luas sekali, luas juga karena ketutup dari pohon-pohon tengah-tengah. Nah kita zoom, ini peak teman-teman, peak ya, tahulah peak 2, ini peak 2 teman-teman. Nah itu burung teman-teman, burung besar banget tuh, burungnya besar terbang. Kita coba untuk mengelilingin, melihat suasana yang ada di sini. Ya tidak keistimewaannya apa saja ya, tapi karena itu ada pesawat, jadi pesawatnya banyak lalu lalang lah teman. Jadi ketika teman-teman kasih atau bahasanya siapa lewat bayar kaya teman-teman. Karena dalam sejam itu berapa kali pesawat lewat teman. Anda bayar sekali pesawat lewat 50.000, 100.000 lah. Sejam itu 10 kali 1 juta. Dikali 24 jam berapa duit teman-teman. Dikali 1 bulan, dikali 1 tahun, ketahuan duitnya berapa. Sih. Itu ilmu bisnis ya. Oke lanjut. Kita lihat nih teman-teman, tanamannya. Jadi teman-teman bisa ngelihat mana teman masih kecil, mana tanaman yang sudah mulai besar, mana tanaman yang sudah besar. Itu burung teman-teman. Kalau udah besar seperti gini, kalau masih kecil seperti gini teman-teman. Jadi pemerintah menanam pohon di rawa ini ya tujuannya untuk membantu mengurangi polusi udara pertama,
untuk membantu membersihkan air dan juga membantu untuk iklim yang berbahaya lah intinya gitu. Dan juga ekosistem di sini tetap terjaga teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi ada positifnya ya teman-teman. Ya burungnya makin kalau pohonnya banyak ya burungnya tambah banyak teman-teman. Ikan juga tambah banyak, hewan juga tambah banyak. Hewan liar lah intinya gitu. Nah ini teman-teman tertata rapi. Jadi teman-teman kalau pengen menanam, kita coba zoom ya, kita lihat dari gedung-gedung, dari peak seperti apa. Tapi setelah itu kita lihat cara orang menanam tumbuhan atau pohon di rawa. Nah seperti ini metodenya teman-teman. Jadi tadi ada rumahnya dikasih plastik, dikasih tanah dalamnya. Supaya pertama tanah itu tidak keluar, ditutup oleh plastik, dan bambu itu, rumah bambu itu berfungsi untuk menjaga kondisi dari bibit atau tumbuh atau tanaman tetap berdiri kokoh karena tidak tersentuh oleh air. Kalau tidak dikasih rumah dari bambu, ketika ada pasang atau ombak, kalau ombak dari kiri, maka tanaman ikut ke kiri. Jika ombak dari kanan, maka ikut ke kanan. Jika ombak naik turun, maka larilah tuh pohon. Dia tidak tahu lari kemana, sesuai dengan arus saja. Oke teman-teman, kita lihat gedung. Itu ada flyover, jembatan dari peak ya. Ini bagus teman-teman, pemandangannya indah. Udaranya segar. Ya kebetulan keberuntungan saya, udaranya teduh teman-teman. Tidak panas, jadi saya walaupun tadi awalnya kedinginan tapi mantap. Kita coba ambil foto dulu teman-teman ya, kita bikin dokumentasi walaupun jaraknya jauh, paling tidak kekenangan secara story fisik lah ya. Nah ini burung banyak teman-teman, ini burungnya itu burung makan ikan teman-teman. Kalau bahasa itu burung kuntul, itu burung. Nah ini teman, ini burung kuntul teman-teman. Nah kita coba zoom, kita lihat burung kuntulnya. Ini burung laut, tapi sahabatnya kerbau. Tapi orang banyak mengatakan dia burung kuntul teman-teman. Kalau orang daerah saya bilangnya burung kuntul karena tidak tahu saya sejarahnya seperti apa, tapi dia bersahabat dengan kerbau, dengan sapi, karena dia suka makan kutu ya. Selain ikan, dia kutu juga suka. Atau lalat gitu, dia senang. Nah ini kita coba zoom teman-teman, seperti gini. Walaupun kameranya kurang bagus ya, tapi ya paling tidak kita punya gambaran lah ya. Secara nyatanya seperti gini, tapi kalau dikecilkan jelas seperti ginilah teman-teman. Kira-kira untuk wilayah yang ada di Taman Wisata Alam Mangrove Ake Kampung, seperti gini teman-teman. Tapi terakhir kita coba untuk ke Pila sama ke Kapi teman-teman. Nah kita belum main ke Pilanya teman, ada yang lebih keren. Pila itu keren teman-teman, nanti teman-teman liatin, pokoknya beda lah dia ya. Oke kita lanjut kita menuju ke Pila teman-teman. Pila sama KP, kita lihat P yang ada di Ake Kampung ini seperti apa dan Pilanya seperti apa. Kalau kita lihat dari foto dari pendahulu, indah banget, seperti Anda melihat di Raja Ampat, bukan di Raja Singa ya. Ya bagus lah ya. Nah teman-teman, selain itu kita melihat dari pemandangan arah pulang, atau arah, kalau bahasanya arah belakang ya. Ini arah balik masalahnya, arah balik, arah belakang. Kita lihatnya seperti apa, bagus ya. Tidak kalah menarik dari arah depan. Jadi kita melihat itu sangat komplit, depan bisa melihat, belakang bisa melihat teman-teman. Ya konsepnya kita untuk menyajikan sesuatu yang menarik ya.
Karena ini kebetulan secara alami, kita tampilkan juga secara alami. Ini videonya komplit ya, dari bahasanya dari A sampai Z. Itu mungkin kalau secara kesempurnaan ya mungkin 85% sempurna ya. Karena semuanya. Kalau lebih sempurnanya mungkin 15%-nya kemana? 15%-nya Anda harus nyemplung. Berenang, nah itu 1% jadi. Tapi tidak mungkin saya lakukan, teman-teman. Bagus, tapi kalau pulang biasanya tidak terlalu jauh karena kita tidak berkonsentrasi untuk melihat suasana yang ada sekeliling, maka sedikit lebih cepat. Berbeda dengan kita dari awal tadi, karena kita memang menikmati suasana step by step, jadi kelihatan agak sedikit lebih lama. Kalau pulang cepat, teman-teman. Ya, mungkin tidak sampai berapa menit saya nyampai gitu. Tapi saya senang nih. Karena ya masuk ke rawa ini dalam mungkin bahasanya ya. Tidak semua orang ya. Karena langka ya. Kalau orang daerah mungkin ya tinggal di daerah laut terbiasa, karena saya bukan dari tinggal daerah laut, teman-teman. Jadi saya langka lah ini. Seperti ini langka sekali. Kalau di rawa bagian area laut mungkin ini pertama kali, teman-teman. Kalau rawa air tawar saya sering. Kalau di air asin lah ya, air asin laut saya belum pernah, baru ini kali. Ini menarik tuh, ketika masuk ini bagus ya. Oh ya teman-teman, untuk melihat indah kebun angke kapuk sudah saya perlihatkan dengan sangat jelas, dan harapannya bisa menambah ilmu pengetahuan walaupun sedikit. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jika ada kata-kata yang keliru, saya mohon maaf. Dan silakan komen di bawah ini, supaya kita sama-sama belajar. Dan saya akhiri, semoga bermanfaat dan terima kasih.